Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga pada detik ini Allah masih memberikan taufik dan hidayah, juga masih mengizinkan kita untuk menjalankan ibadah puasa di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkah perjuangan beliaulah maka kita mengenali dan bisa merasakan indahnya suasana di bulan Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Ramadan, beliau akan menunjukkan kesungguhan dan keseriusannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan. Baik itu ibadah yang bersifat hablum minallah dan begitu juga ibadah yang bersifat hablum minan nas. Tentunya kita sebagai umat beliau dituntut untuk senantiasa meneladani perilakunya, mengikuti jejak-jejaknya dan semangat dalam mengisi bulan Ramadan pada tahun ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini dalam rangka menggugah semangat, saya akan menyampaikan sebuah kisah yang terjadi di zaman kekhalifahan Umayyah, tepatnya di Andalusia. Barangkali ini bisa menggugah kita untuk meningkatkan semangat mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal positif lainnya. Disebutkan bahwa ada 3 orang tukang keledai atau yang diistilahkan dengan hammar, yang mana mereka menyediakan jasa angkut barang dengan hewan keledai. Di suatu waktu mereka berkumpul di sebuah tempat sambil nongkrong. Salah satu dari mereka mengutarakan cita-citanya dan berkata, "Saya bercita-cita suatu saat nanti untuk menjadi khalifah." Maka kawan-kawannya mengatakan, "Mustahil itu akan terwujud." Maka dia tetap mengotot dan berkata, "Kita sedang berangan-angan. Ya bayangkan saja suatu saat misalnya ada kesempatan, maka saya pengen jadi khalifah yang menguasai Andalusia ini." Kemudian kawannya masih ngotot dan berkata, itu tidak akan pernah terjadi. Kita hanya seorang hammar, seorang tukang keledai yang mengangkut barang orang lain. Bagaimana mungkin bisa berubah menjadi seorang khalifah yang berkuasa di Andalusia ini? Lalu dia mengatakan, ya hayalkan saja, tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Berhayal. Kalau misalnya saya jadi khalifah, kalian mau minta apa kepada saya? Maka teman yang satu ikut berandai-andai dan berkata, kalau begitu saya ingin meminta kepadamu beberapa kebun. Setelah itu meminta apa lagi? Saya meminta kamu berikan 1 kandang kuda yang terisi penuh. Setelah itu saya pengen diberikan 100 orang budak perempuan. Setelah itu saya pengen dapat 1000 dinar diberikan kepada saya. Kemudian orang yang berangan-angan ini kemudian mengatakan, ya udah, itu semua untukmu, saya akan wujudkan nanti. Lalu dia beralih kepada yang kedua dan berkata, kalau kamu mau minta apa kalau saya jadi khalifah? Maka kawannya mengatakan, bagaimana mungkin kamu bisa jadi khalifah? Sekarang kita hidup susah hanya sebagai seorang tukang keledai. Ya, mana tahu suatu saat saya jadi khalifah, kamu minta apa? Mustahil kamu jadi khalifah. Dia ngotot. Anggap aja kita sekarang ini sedang berhayal, saya jadi khalifah. Anggap aja kita ini sedang berhayal. Apa yang kamu inginkan nanti? Katanya, kalau begitu, saya tantang kamu kalau jadi khalifah. Biarkan saya di atas, jadikan saya di atas keledai, menghadap ke belakang, kemudian bawa saya berkeliling, putarkan saya di pasar-pasar,
lalu katakan ini adalah pendusta besar, pembohong, sehingga orang-orang akan memukuli saya di pasaran. Itu yang kamu inginkan? Iya. Ya udah, kalau begitu nanti kalau saya jadi khalifah semua akan saya wujudkan. Hari berlalu, kemudian di malam hari sebelum tidur dia berpikir, apa langkah selanjutnya yang bisa saya lakukan agar bisa mencapai cita-cita yang tadi disampaikan. Maka sambil berpikir, dia terinspirasi dan mengatakan, saya harus menjual himar saya. Keledai yang saya punya itu harus saya jual. Itu sebagai langkah pertama yang bisa dilakukan. Kemudian dia pun menjual himarnya. Berikutnya, langkah apa lagi yang harus saya tempuh? Lalu dia berpikir, saya harus bergabung bersama pasukan. Sehingga nanti melalui itu saya bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Saya bisa lebih terkenal dan itu bisa menjadi jembatan saya menjadi khalifah. Lalu di kemudian hari, beberapa waktu kemudian, dia pun mewujudkan apa yang dia rencanakan di malam hari tersebut. Dia menjual himarnya, kemudian bergabung bersama pasukan, dan bersungguh-sungguh berlatih dengan giat, membaca buku, wawasan-wawasan yang banyak, sehingga pada akhirnya dia menjadi orang yang terkenal di pasukan tersebut, dan pada akhirnya menjadi pemimpin ataupun menjadi kepala di pasukan tersebut. Setelah itu namanya pun semakin hari semakin terkenal, semakin masyhur di kalangan orang-orang yang ada di Andalusia. Maka tiba suatu hari yang mana pada hari itu Khalifah Umayyah meninggal. Kemudian dia meninggalkan seorang anak yang bernama Hisham, yang umurnya masih 10 tahun. Lalu karena anaknya masih kecil, tentu kekhalifahan harus dilanjutkan. Orang-orang pada bingung, kemudian mencari wasiat, mana tahu beliau ada meninggalkan surat wasiat. Setelah dicari-cari, ketemulah sebuah wasiat yang mengatakan di dalamnya bahwa setelah saya meninggal nanti, yang akan menjadi khalifah penggantiku selama anak saya belum bisa menerimanya adalah Muhammad bin Abi Amir. Muhammad bin Abi Amir ini adalah nama seorang pemuda yang tadi berangan-angan atau bercita-cita akan menjadi khalifah. Seorang tukang keledai yang bercita-cita dengan kawannya untuk menjadi khalifah di suatu saat nanti. Setelah itu, Muhammad bin Abi Amir pun menerima kekhalifahan. Kemudian beliau menamakan dirinya dengan Al-Hajib Al-Mansur. Beliau ini terkenal dalam sejarah. Ketika kita membaca sejarah-sejarahnya, beliau adalah seorang yang memiliki himmah yang tinggi, yang besar, semangat yang kuat, sehingga di masa kekhalifahannya ada banyak penaklukan-penaklukan, wilayah-wilayah yang dibuka untuk diislamkan, dan ada banyak perjuangan yang memperjuangkan agama Islam, menyebarkan dakwah Islam, dakwahnya Rasulullah SAW. Di suatu hari, beliau pun kemudian teringat dengan cerita mereka ketika menjadi seorang hammar atau tukang keledai. Dia pun memerintahkan untuk mencari dua kawannya tersebut. Setelah dicari kemana-mana, kemudian didapatkan dan dibawa ke hadapan beliau. Lalu beliau mengatakan, apakah kalian masih ingat cerita kita dulu? Ketika kita berkumpul dan berangan-angan dan mengungkapkan cita-cita masing-masing. Kalau saya jadi khalifah, kalian mau minta apa? Maka salah satu dari kawannya mengatakan, kami masih ingat ya Amirul Mukminin. Ya udah kalau begitu kamu mau minta apa? Katakan permintaanmu sekarang. Lalu dengan malu-malu dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya tidak pengen apa-apa. Tidak masalah kamu kalau mau meminta, sampaikan saja hari ini. Kemudian dia pun mengatakan, dulu saya pernah meminta ya Amirul Mukminin bahwa kalau Anda jadi khalifah maka saya pengen diberikan taman-taman, kebun-kebun. Setelah itu diberikan satu kandang kuda yang terisi penuh. Kemudian 100 budak perempuan. Lalu yang terakhir 100.000 dinar. Bayangkan 100.000 dinar ini kalau dikonversikan kepada duit rupiah, satu dinarnya itu berkisar 4,25 gram emas.
Yang mana kalau kita totalkan seluruhnya 100.000 dinar, itu sekitar 300 miliar 893 juta. Itu yang diminta kepada khalifah. Khalifah pun mengatakan, ya udah, itu akan saya berikan kepadamu. Lalu dia beralih kepada kawan yang kedua. Kamu minta apa? Lalu yang kedua ini pura-pura lupa dan mengatakan, ana nasitu ya Amirul Mukminin, saya udah lupa. Saya dulu minta apa? Pasti kamu masih ingat. Kemudian dengan terpaksa dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, dulu saya terlanjur mengatakan bahwa kalau Anda jadi khalifah, maka jadikan saya di atas himar dalam keadaan terbalik, kemudian bawa ke pasar, kelilingkan di pasar sambil katakan bahwa ini adalah pendusta, ini adalah pembohong besar. Sehingga nanti orang-orang akan memukuli saya. Itu yang kamu minta? Iya. Kalau begitu, saya akan mewujudkan semuanya. Beliau pun memerintahkan kepada bawahannya untuk memberikan permintaan kawan yang pertama, kemudian mewujudkan permintaan yang kedua dengan mengelilingkannya di pasar dan meneriakinya sebagai seorang pembohong sehingga orang akan memukulinya. Hadratal mustami'in wal mustami'at yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini dapat kita ambil sebuah hikmah bahwa ketika seseorang menentukan sebuah tujuan dalam hidupnya, kemudian selalu berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka suatu saat apa yang dicita-citakan, apa yang direncanakan, insya Allah dengan pertolongan Allah semua akan terwujud. Karena kita tahu dalam hadis kudusi, Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa Allah mengatakan, Ana inda dhanni abdi bi. Saya itu tergantung prasangka hambaku kepadaku. Falyadhunna bima sya'a, maka hendaklah dia berprasangka sesuai kemauannya. Artinya, kita sebagai seorang hamba ketika berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Namun sebaliknya, apabila kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mendatangkan hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Karena itu kita senantiasa diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi orang yang optimis, menjadi orang yang melihat sisi kebaikan dalam semua peristiwa, dalam semua masalah yang kita hadapi. Disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam pernah lewat bersama pengikut-pengikutnya melewati seekor kambing yang sudah menjadi bangkai. Sontak seluruh pengikutnya menutup hidung karena merasa bau, bahwa semua mengatakan bau sekali ini bangkai. Lalu beliau pun mengatakan, alangkah putihnya gigi dari kambing ini, katanya. Para sahabatnya ataupun para pengikutnya merasa heran dan mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kamu hanya melihat giginya yang putih, sementara baunya lebih bau sekali? Maka beliau mengatakan bahwa seseorang kalau hatinya bersih, maka yang keluar dari mulutnya adalah sesuatu yang bersih. Yang dilihat olehnya adalah hal-hal yang baik. Dia akan selalu melihat sisi positif dari sebuah kejadian atau peristiwa. Ini sesuai dengan keterangan Rasulullah SAW bahwa al-ina'u bima fihi yandah, bejana itu akan menumpahkan atau menuangkan isinya. Kalau isinya sesuatu yang bermanfaat, maka yang akan tertuang adalah hal-hal yang bermanfaat. Kalau isinya madu, keluarnya madu. Tapi kalau isinya najis, maka keluarnya pun najis. Hadratal mustami'in wal mustami'at yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk bisa mengisi Ramadan kita pada tahun ini dengan kebaikan-kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita lakukan adalah menjual himar kita, menjual keledai. Bi' himaraka. Juallah keledaimu. Keledai yang dimaksud bukan berarti hewan peliharaan seperti yang disebutkan dalam cerita, tetapi kebodohan yang ada dalam diri kita. Sifat-sifat malas yang menghalangi kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif, melakukan kita untuk dari kebaikan-kebaikan.
Kemudian segala sesuatu yang sifatnya buruk dan rendah, semangat-semangat yang rendah, hendaknya itu semua disingkirkan dari diri kita sehingga semua yang kita cita-citakan bisa terwujud dengan usaha dan doa serta harapan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadratal mustami'in wal mustami'at yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, semoga apa yang kita dengarkan pada hari ini bermanfaat untuk kita baik dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi kelak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.